Hola bestinya Ketani, Besti emang sulit banget dipungkiri. Apa aja soal Nikita pasti rame. Meskipun ia tengah berada di rutan, tapi tetap aja apapun tentangnya langsung jadi sorotan. Kayak baru-baru ini, di mana Kepala Subdirektorat Kerjasama Dirjen Pas Ibu Rika yang buka suara atas ramainya perihal Nikita melakukan video call dengan Dr. Oki. Namun diduga sambil membantu jualan dalam siaran langsung Dr. Oki. Nah, dalam jawabannya Ibu Rika menyebut kalau soal komunikasi itu merupakan hak dari setiap warga binaan dan juga tahanan, dan semua bisa menggunakan fasilitas Wartelsus tersebut, jadi nggak ada perlakuan khusus. Diduga setelahnya Fitri Sahuteru diduga panen sindiran Besti, mulai dari selebgram hingga warganet. Bahkan ada beberapa warganet yang seraya diduga menyatukan video Fitri saat menanggapi perihal Nikita yang melakukan video call dengan Dr. Oki, di mana ia menghimbau perihal pilih kasih, dan video tersebut digabungkan warganet dengan video diduga dirinya pernah melakukan video call dengan Isa Zega yang juga ada dalam tahanan dan juga diduga sambil melakukan siaran langsung Besti. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Dikabarkan saat ini Fitri Sahuteru merasa kesal dan kepanasan melihat Dr. Oki Pratama menghubungi Nikita Mirzani melalui video call di live sessionnya. Menurut Fitri Sahuteru, tindakan yang dilakukan oleh Dr. Oki Pratama ini adalah tindakan yang tidak baik, bahkan tidak dianjurkan karena akan membawa Nikita Mirzani ke dalam masalah besar. Apakah Fitri Sahuteru amnesia dengan perbuatan yang serupa pernah ia lakukan ketika Fitri Sahuteru menghubungi Isa Zega melalui video call di live sessionnya? Apakah ini pertanda bahwa Fitri Sahuteru sangat kesal dengan Dr. Oki Pratama karena belum bisa menguasai Dr. Oki Pratama baik dari segi bisnis ataupun dari segi pemarkusan? Waduh, meledak gak tuh? Wadidaw. Jangan pilih kasih kepada Kepala Rutan Pondok Bambu. Izinkanlah semua tahanan itu bikin keranjang kuning di dalam tahanan. Guys, aku lagi live. Jangan tanggung dong, nggak boleh kita pilih kasih. Mami sehat. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Ya kalau ada diizinkan itu, Mami dalam daripada mereka diam di dalam penjara, izinkanlah live TikTok bikin keranjang kuning. Hai anak-anak online, berkasih cinta. Kenapa kamu ketawa? Nah ini kan saya ya. Kalau misalnya gitu, suara Mami online kalian tapi ya ini kita terus Hai dulu ya. anak-anak online, apa Tapi kalau saya boleh menyarankan, sudahlah yang di luar ini jangan menciptakan lagi berita-berita yang menjadi pro kontra di masyarakat. Kalau namanya dia terpidana, udah di dalam sana, disuruh apa aja lah orang dia udah di situ. Tapi yang di luar nih, tolong dijaga, jangan walaupun lagi dia dikriminalisasi, tapi dia membawa menjalaninya nggak ada punya masalah baru, akhirnya jadi masalah baru kan saya ramai banget tuh. Yang harus disalahin siapa? Allah yang membalas. Nggak berani ngomong, biar Allah yang membalas. Ya ngajak, apalagi Mami, nggak boleh begitu. Kasihan, saya kali ini kasihan ya sama terdakwa ya, karena gara-gara orang yang di luar dia punya masalah baru. Kalau dia dimasukin ke selfie gimana? Coba, kalau dia dimasukin ke selfie atas pelanggaran ini, apa yang ngajak live itu yang kalau nggak suruh aja yang ngajak live yang masukin selfie sana. Jadi kalau kalian berharap Mami online kalian ini opini saya sebagai masyarakat. Buat aku Mami online Adrina Isa Zega saya lihat pahlawan pemberantas. Kita lagi di kantor Persia. Jangan ini. Terima kasih pertanyaannya. Kasih kepada Kepala Rutan Pondok Bambu. Izinkanlah semua tahanan itu bikin keranjang kuning di dalam tahanan. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Kalau udah diizinkan itu, dalam daripada mereka diam di dalam penjara. Apa sih? Aku. Kenapa kamu ketawa? Nah ini kan saya ya. Kalau misalnya gitu. Ya, tapi ya ini kita tulis dulu ya. 야, 와우, 신기하다. 정말로 재밌는 걸. 정국아, 내가 랩을 시작할게. Let's check it out. Back it up, 내가 랩을 시작하지. Yang disuruh apa aja kan mau lah, orang dia udah di situ. Tapi yang di luar nih, tolong dijaga. Jangan lagi membawa si terdakwa ini punya masalah baru, akhirnya jadi masalah baru kan saya.
NM video call dengan Dr. Oki, tapi Andur mencari kesalahan dari NM. Jadi guys, kemarin itu NM kan sempat video call sama Dr. Oki pas Dr. Oki live di TikTok kan. Terus si anak durhaka ini cari kesalahan terus. Dengan menggembar-gemborkan pas preskon bahwasanya itu kan nggak boleh pegang handphone, itu kan nggak ini video call jualan-jualan. Dia bukan jual narkocoy ya, dan yang jualan bukan dia. Terus kok sibuk di preskon itu? Malu nggak kalau pihak lapas berstatement bahwasanya itu nggak apa-apa? Malu, jujur malu ya. Lap dulu itu ya muka kamu, kalau nggak tutup aja pakai kresek. Niki dituduh melakukan live di sebuah lapas, ya kan? Preskon mereka, maksudnya apa? Mereka menginikan loh kak, klarifikasi. Nah ini membuktikan bahwa Niki itu ya, bahwa Niki itu high profile. Coba dia mau ngapain kek, nggak peduli orang. Sebenarnya ini adalah sebuah tamparan. Kalau ngerti, kalau sadar. Ya, baru-baru ini Kepala Subdirektorat Kerjasama Dirjen Pas dalam wawancaranya bersama awak media memang menekankan kalau tidak adanya perlakuan khusus. Semua sama, Besti. Dan untuk live yang dilakukan itu, yang melakukan siaran langsung bukan Nikita katanya. Terlebih Nikita menggunakan fasilitas Wartelsus ini pun disebut juga dalam pengawasan. Walaupun tetap Ibu Rika mengucapkan terima kasih karena tetap akan jadi kajian nantinya. Mengingat perihal siaran langsung jualan itu belum pernah terjadi. Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya. Dan Nikita Mirzani menggunakan hak berkomunikasinya itu di Wartel Suspas yang ada di Rutan Pondok Bambu. Hak berkomunikasi ini juga diberikan kepada seluruh warga binaan dan tahanan seluruh Indonesia, ya. Jadi bukan hanya Nikita Mirzani, warga binaan di Rutan Pondok Bambu, di lapas manapun, di Merauke ataupun di Aceh, itu semuanya memiliki hak. Karena menurut kami itu menjadi salah satu juga motivasi langsung dari keluarga agar mereka dapat menjalankan pidananya, masa tahanannya dengan baik, baik itu di lapas maupun di rutan. Berarti dengan menggunakan fasilitas dari lapas juga ya Bu? Bukan dari handphone pribadi? No, bukan. Dan mungkin kalau teman-teman lihat yang di IG ya, di medsos, itu kan kelihatan tuh di belakangnya itu banyak kursi-kursi. Nah itu kursi-kursi itu teman-teman warga binaan maupun tahanan itu melakukan komunikasi, mereka sambil duduk, video callan. Dan di situ ada petugas yang melakukan pengawasan, di situ ada petugasnya. Oke, itu kan komunikasi ya Bu? Berkomunikasi. Nah, ini kan yang lagi merebak kan karena ada jualan keranjang kuning dan segala macamnya. Itu yang menjadi permasalahan kan. Begini, yang live itu kan bukan Nikita Mirzani ya. Yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kami. Ya, jadi bukan Nikita Mirzani yang melakukan live. Selama itu berkomunikasinya untuk kebutuhan komunikasi, itu memang diperbolehkan sebagai bagian dari haknya. Adapun yang live itu, nah terima kasih, ini menjadi bagian kajian kami nih di bagian kebijakan untuk menelaah seperti apa sih ini orang yang melakukan live dengan lawan bicaranya yang dari lapas rutan, dan ini warga binaan tahanan. Tapi untuk hak berkomunikasi dari Nikita Mirzani itu memang diperbolehkan. Nah, terkait dengan isi muatannya sampai di live itu menjadi kajian kami, menjadi evaluasi dan akan segera kami tindak lanjuti nih. Sebagaimana karena ini kan fenomena baru ya fenomena baru yang mungkin kasusnya ini baru kami temui sekarang. Tanggapan dari Dirjen Pas terkait Nikita yang melakukan video call dengan Dr. Oki melalui fasilitas Wartelsus Lapas juga diduga membuat konten kreator netizen Els Cendol menduga kalau haters Nikita pada gigit jari di pojokan. Gak cuma itu aja, netizen Els Cendol juga diduga menyindir seseorang yang ia sebut wanita paruh baya yang kejang-kejang sambil teriak agar semua tahanan diperlakukan sama kayak Nikita. Nah, hal tersebut juga membuat netizen Els Cendol jadi mengide agar Dr. Oki kerjasama aja dengan Dirjen Pas dan Rutan Pondok Bambu untuk membuat program skincare for image, edukasi perawatan kulit dalam kondisi terbatas dalam rutan. Nah, berbeda dengan netizen Es Cendol yang punya ide untuk perawatan kulit dalam rutan, Fitri Solteru justru diduga mengide agar Oki Pratama itu diam aja dan bisnis dengan cara yang benar, cenah.
Gerombolan haters Nikita Mirzani yang dungu nampaknya harus gigit jari lagi ya. Mungkin nangis di pojokan kali ya. Setelah lagi dengan opini mereka soal video call Nikita Mirzani dengan Dr. Oki ternyata gagal total setelah Ditjen Pas turun tangan. Pertama-tama netizen Cendol ingin menyapa dan berterima kasih dulu kepada ibu cantik kita. Mudah-mudahan beliau mendengar VT netizen Cendol ya. Ibu Rika Aprianti, Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjen Permasyarakatan. Halo Bu Rika, semoga sehat ya Bu, lama tidak ketemu. Semoga Ibu ingat dengan netizen Cendol ya, orang yang pernah Ibu ajak untuk gabung ke wedding organizer punya Ibu. Nah, Sahabat Cendol, jadi Ibu Rika sudah memberikan klarifikasi resmi melalui media ya. Video call Nikita Mirzani dengan Dr. Oki itu bukan pelanggaran. Karena menurut beliau dilakukan melalui fasilitas resmi Wartel Suspas. Bukan pakai HP selundupan ataupun alat komunikasi pribadi. Artinya prosesnya tercatat, pengawasannya jelas dan secara hukum sah sebagai hak tahanan untuk berkomunikasi. Jadi beliau juga menambahkan walaupun kerabat yang dihubungi dalam hal ini adalah Dr. Oki sedang melakukan siaran langsung di TikTok ya. Itu bukan merupakan tanggung jawab tahanan karena yang penting itu adalah akses dari sisi rutan dilakukan lewat jalur resmi dan legal. Jadi kemarin itu kan perempuan parubaya kejang-kejang ya, sambil teriak-teriak harus adil semua dong, semua tahanan diperlakukan sama kayak Nikita Mirzani gitu ya. Nah, netizen Cendol punya ide cemerlang nih. Gimana kalau Dr. Oki kerjasama dengan Ditjen Pas dan Rutan Pondok Bambu ya, bikin program skincare for inmates, edukasi perawatan kulit dalam kondisi terbatas di dalam rutan, sambil bagi-bagi skincare gratis kayaknya asik kali ya. Biasanya sih yang setahu netizen Cendol ya, Ditjen Pas itu sangat apresiasi kepada pihak swasta ataupun tahanan ya yang memberikan kegiatan positif semacam pembinaan yang produktif gitu ya dan manusiawi tentunya. Nah, gimana nggak kejar-kejang tuh nanti haters Nikita Mirzani yang dungu. Intinya jangan buru-buru menuduh hanya karena benci, ya benci boleh lah tapi jangan dungu. Karena kalau udah benci sembari dungu ya, yang menguasai logika, yang benar pun bisa tampak salah di mata kalian. Sementara yang sabar, yang tenang ya, akan selalu punya ruang untuk membuktikan diri bahkan di balik jeruji. Live. Jadi itu kalau kami lihat ya Mas, itu bukannya dia live, tapi itu sedang video call dengan kerabatnya. Dan itu merupakan haknya yang bersangkutan selama tidak menyalahi norma dan lain-lain, selama masih sesuai dengan ketentuan. Karena menggunakan fasilitas dari rutan, dalam hal ini Rutan Pondok Bambu, dan itu juga menjadi hak juga, bisa digunakan juga oleh seluruh warga binaan maupun tahanan. Dulu nih, udah biar Oki Pratama udah nikmatin aja rumah barunya, bisnis dengan benar. Ayo yuk, bisa yuk membuka, kan kamu sendiri yang bilang udah kita move on, kita jangan saling menyakiti. Apa tuh dia, aku pernah ngeliat seliweran. Bisa nggak Ki, bisa nggak kalau dia masih ngedenger aku ya, misalnya ada apapun, ada masalah-masalah yang masih bergulir, biarkan. Oki punya lawyer, Reza juga punya lawyer, atau ada laporan lagi yang baru, biarkan. Nih aku belum bersuara tentang masalah-masalah baru karena aku nggak tahu siapa yang benar. Tapi kalau nanti udah ketahuan siapa yang benar, aku pasti bela yang benar nih. Catat mulut aku ya netizen ya. Jadi diam, bisa nggak kalian diam? Fokus sama urusan masing-masing dulu, kerja yang benar. Tapi kalau aku sudah menyarankan kemarin, harusnya Oki jangan mengajak atau berulah apapun lagi yang menjadi berita kontroversi. Bisa nggak Oki juga diem gitu? Ini mudah-mudahan Oki denger ya. Udah, rezeki itu bisa dicari, tapi jangan cari rezeki lagi yang bikin akhirnya viral, dibahas lagi, kena lagi, lo diem, bisa nggak gitu? Kalau misalnya kata, karena aku nggak mendengar pernyataan dari karutannya kalau itu dibolehkan gitu. Kalau itu dibolehkan, kasih semua orang di tahanan itu live sama keluarganya, kasih. Kalau itu nggak boleh, jangan ngasih contoh gitu ya. Tapi udah, kalian gak usah bahas lagi. Mudah-mudahan Oki dengar, jangan lagi buat-buat ulah-ulah yang akhirnya menjadikan berita. Karena apapun berita yang menyangkut dengan si terpidana ini jadi rame. Kita harus punya tanggung jawab moral untuk
menyudahi berita-berita konsumsi publik ini yang menguras energi dan emosi. Nah, terkait Nikita yang melakukan video call dengan Dr. Oki, memang tak hanya ditanggapi oleh Fitri, tapi juga kuasa hukum RG yaitu Julianus, di mana ia berharap agar adanya tindakan tegas terhadap Nikita dan juga petugas rutan. Mengingat peraturan Kemenkumham yang melarang adanya alat komunikasi karena ditakutkan akan ada transaksi narkoba dan lain-lain. Kepala Subdirektorat Kerjasama Dirjen Pas pun membenarkan hal tersebut. Namun, perihal Wartelsus yang merupakan fasilitas lapas bukanlah sesuatu hal yang baru. Cuma karena ini Nikita jadi ramai. Lalu, apakah karena kejadian tersebut Nikita bakal kena hukuman selti? Bahwa ada dua hal yang kami harus sampaikan dalam catatan kami. Yang pertama adalah bahwa terdakwa maupun terpidana tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik, ya, karena akan dikhawatirkan terjadinya dugaan-dugaan, ya, melakukan pengendalian perbuatan perdagangan narkoba, kemudian dugaan-dugaan penipuan, dugaan-dugaan melakukan penghalangan proses penyidikan, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, ini poin pertama kenapa kemudian Permenkumham nomor 8 tahun 2024 pasal 28 huruf I melarang terdakwa maupun terpidana memiliki alat komunikasi elektronik. Dan yang kedua, catatan kami adalah kalaupun terdakwa Nikita Mirzani ini melakukan live-nya dari wartel khusus di rumah tahanan, ya pada prinsipnya ini kan mempunyai batasan-batasan tertentu, ya. Di dalam Permenkumham dijelaskan bahwa wartel khusus itu hanya digunakan untuk berkomunikasi, ya, kepada pihak keluarga dan rekan-rekannya, kemudian terhadap penasihat hukumnya yang mengarah kepada hal-hal yang positif, ya. Tetapi kalau misalkan terkait tentang live-nya melakukan dugaan-dugaan untuk jualan online, saya pikir pembatasan dalam Permenkumham nomor 8 2024 ini sudah dikangkangi, ya, baik oleh terdakwa Nikita Mirzani maupun penyelenggara rumah tahanan Permambu. Justru terhadap itu, ya, dua hal ini, kalau terdakwa Nikita Mirzani memiliki alat komunikasi elektronik ataupun kalau terdakwa Nikita Mirzani sudah melakukan live dengan tujuan jualan online, maka saya harap dalam hal ini dari pihak Menteri Hukum dan HAM tindak tegas, ya, penyelenggara rumah tahanan tersebut dan terdakwa Nikita Mirzani. Kasih pemahaman kepada masyarakat itu kayak apa sih di sana gitu. Kalau saya sih udah berapa kali ke lapas rutan, itu semua fasilitas itu ada di lapas dan rutan gitu. Jadi sebenarnya buat kami itu udah nggak aneh gitu, ya. Sebentar ya, ini loh bentukannya itu. Ini semuanya, ini bukan Nikita kan? Semuanya. Bahkan kadang acaranya panjang loh. Saya kemarin ke lapas Palembang, itu saking ininya. Terima kasih telah ada layanan wartel Suspas. Jangan lupa menggunakan fasilitas wartel Suspas. Jadi namanya wartel Suspas, warung telekomunikasi pemasyarakatan. Soalnya kalau nggak ada klarifikasi ini jadinya liar, ya, betul. Mungkin ada mengemaskan seorang tahanan gitu, Bu. Ya. Jadi kami mohon dukungannya dari teman-teman media, sampaikan bahwa ini adalah sarana dari lapas dan rutan yang memang diberikan bukan hanya untuk seorang Nikita Mirzani, tapi kepada seluruh warga binaan dan tahanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Non diskriminasi, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan seharusnya. Gitu. Dan yang pastinya tidak boleh melanggar aturan yang ada dong gitu. Sekali lagi, pengadaan wartel Suspas itu diadakan di seluruh lapas dan rutan dan menjadi bagian pencegahan peredaran gelap ataupun peredaran atau penggunaan HP yang ilegal. Jadi ini legal penggunaan wartel Suspas. Jadi ini sebagai menyampaikan kembali nih, ini bukan fasilitas baru, fasilitas lama. Cuman karena ini Nikita Mirzani jadi seakan-akan baru, padahal udah lama banget. Kajiannya pasti akan komprehensif, Mbak, dan pasti bagian-bagian yang terkait dengan ini terkait dengan pembinaan, pengamanan, dan juga fasilitas ini kita akan berkoordinasi bareng, duduk bareng untuk menelaah ini. Dan aspirasi masyarakat, masukan masyarakat ini menjadi bahan kami untuk segera ditindaklanjuti, ya. Ini
semuanya itu kan ada instrumen penilaiannya ya. Artinya yang bersangkutan ini masuknya tuh ke kesalahan tingkat apa? Tingkat sedangkah, beratkah, dan itu sudah ada hitungan-hitungan semuanya. Yang dia bilang selfie atau sel isolasi itu kan ada bagian dari tindak lanjut nih. Mohon izin, tindak lanjut ataupun punishment yang dilakukan ini paling intinya adalah untuk mengajak warga binaan atau membuat warga binaan itu menyadari kesalahannya dan selanjutnya mengikuti pembinaan dengan baik gitu loh. Kan falsafah dari pemasyarakatan adanya lapas rutan ini kan adalah untuk menyadarkan mereka menjadi warga binaan warga negara yang menyadari kesalahannya sampai nanti kembali ke masyarakat, dia dapat kontribusi aktif dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Itu yang paling penting buat masyarakat, ya kan? Ya Besti, sudah dijawab langsung kan ya, jadi akan dikaji. Dan fasilitas Wartalsus bisa digunakan untuk semua warga binaan dan juga tahanan. Karena komunikasi merupakan salah satu hak yang diberikan, tapi tetap sesuai aturan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.